Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini itu mempelajari mengenai fluida dinamis ya, fluida yang bergerak. Nah, untuk bunyinya sendiri yaitu jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik itu sepanjang aliran fluida adalah sama. Jadi nanti misalkan ada sebuah pipa yang memiliki luas penambang beda dan ketinggian yang berbeda, maka jumlah dari tekanan, kemudian energi potensial maupun energi kinetiknya itu nilainya selalu konstan untuk semua titik. Sehingga bisa kita rumuskan dengan P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan atau rumus dari hukum Bernoulli ya. Sehingga di sini ada tekanan, P adalah tekanan ya. Kemudian rho di sini adalah massa jenis. Massa jenis dari fluidanya. Kemudian H adalah ketinggian. H1 adalah ketinggian pipa 1 terhadap tanah. Kemudian V1 adalah kelajuan atau kecepatan dari yang mengalir dari pipa 1. Begitu pula untuk yang kedua, P2 adalah tekanan pada pipa 2 dan H2 adalah jarak atau ketinggian dari pipa 2 sampai ke tanah. Kemudian V2 adalah kelajuan zat cair pada pipa yang kedua. Nah, ini jadi ada 3 besaran ya, ada tekanan, kemudian energi potensial dan energi kinetik. Itu nilainya selalu konstan, jadi sama. Untuk contohnya, nah kita bisa lihat di sini ada sebuah pipa yang diketahui jari-jari yang pertama R1-nya adalah 12 cm, kemudian R2-nya di sini adalah 6 cm. Kemudian diketahui juga tekanan pada pipa 1 adalah 120 kilopascal. Kalau kita ubah menjadi pascal adalah 120.000 pascal ya. Kemudian diketahui fluida yang mengalir pada pipa 1 atau V1 itu adalah 1 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari nah ini ada jarak antara diameter dari pipa 1 ke pipa 2 adalah 2 meter ya. Kemudian ditanyakan adalah P2, berapakah tekanan dari P2? Kita bisa menggunakan rumus yang tadi yaitu P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, kita masukkan satu-satu dulu. P1 tadi berapa? 120.000 pascal. Kita ubah satuannya menjadi SI ya. Rho, karena di sini adalah air, maka rho air masih ingat berapa nilainya? 1000 kg per meter kubik. Ya, kita masukkan nilainya adalah 1000. Percepatan gravitasi adalah 10. Kemudian ketinggian H1, kita lihat pipa 1 terhadap tanah punya ketinggian enggak? Karena tidak ada jaraknya, maka kita masukkan nilainya 0. Plus setengah rho air juga berapa tadi? 1000. Kecepatan V1 berapa? Adalah 1 kuadrat sama dengan P2 ditanyakan, kita masukkan lagi rho-nya. Karena yang mengalir di sini air, pasti yang di sini juga air, sehingga rho-nya di pipa 1 maupun pipa 2 itu selalu sama ya. Jadi tidak mungkin berubah di sini, jadinya di sini minyak, maka sama-sama dalam bentuk air. Maka kita masukkan nilainya 1000, G-nya 10. Nah, kita lihat ketinggian pipa 2 terhadap tanah. Karena tadi yang diketahui adalah jarak antara diameter pipa 2 dan jarak antara diameter pipa 1. Kalau kita turunkan dia ke sini, maka ini juga turun. Jadi turun ke sini. Ya, tadi kan sini kita turunkan menjadi di sini. Di mulutnya atau di ujungnya. Maka ini juga akan turun ke ujungnya. Ya, jadi 2 meter ini bisa kita anggap sebagai H2. Kita masukkan H2-nya adalah 2 plus setengah, rho-nya adalah 1000. V2-nya mana? Karena V2-nya belum ketemu, kita bisa cari dari persamaannya kemarin, kontinuitas. Ya, jadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya karena belum diketahui, kita lihat luasnya. Luas sebuah pipa itu kita anggap sebagai luas lingkaran. Maka luas lingkaran rumusnya apa? Pi R1 kuadrat kali V1 sama dengan Pi R2 kuadrat kali
V2 ini pi-nya sama, kita coret tinggal R1. R1-nya berapa? 12 kuadrat kali V1 sama dengan yang ini 6 kuadrat kali V2. Ini maaf nih 12 saya perbesar lagi. Nah, karena di sini sudah sama-sama dalam sentimeter, maka tidak usah kita ubah menjadi meter. Sehingga bisa kita coret ya, kita bisa sederhanakan antara 12 dan 6. Ya, 12 itu dapat 2, kuadratnya jangan dihilangkan. V1 sama dengan yang ini 1 kuadrat kali V2. Sehingga di sini 4V. Maaf, V1-nya tadi berapa ya? V1-nya tadi 1 ya, sama dengan V2. Sehingga V2-nya ketemu nilainya adalah 4. Kita masukkan 4 kuadrat. Ya, di sini. Terus kita hitung 120.000 ditambah ini 0 plus berapa ini hasilnya? Setengah kali 1.500. Maaf, 500 sama dengan ini tetap P2 plus yang ini berapa? 1.000 kali 10 kali 2 yaitu 20.000 plus yang ini berapa? 4 kuadrat berapa? 16. 16 setengah 8 kali 1.000 8.000. Nah, kita jumlahkan yang ini berarti 120.500 sama dengan ini tetap P2 plus yang ini berapa hasilnya? 28.000. Sehingga bisa kita hitung P2 120.500 dikurangi 28.000. Maka dihasilkan berapa hasilnya? Berapa ini ya? 92.500 Pascal. Jadi itu didapatkan P2 atau bisa kita ubah menjadi kilopascal. Berarti kita bagi 1000. Berapa hasilnya? 92,5 kilopascal. Ya, oke, terima kasih.